Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asteria Denis Taurina Sari akan menyampaikan mata kuliah tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan segregatif dan pendidikan integratif. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan memaparkan dua pendidikan, yaitu pendidikan segregatif dan pendidikan integratif. Pendidikan segregatif terdiri atas sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kelas jauh, sekolah berasrama, dan hospital school. Pendidikan integratif terdiri atas integrasi pendidikan anak autis dengan pendidikan umum, integrasi pelajaran di sekolah dengan tugas masa depan, dan integrasi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat pendidikan segregatif dan pendidikan integratif. Sistem pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregatif dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Fasilitas dan sarana pendidikan segregasi. 1. Tersedia alat-alat bantu belajar yang dirancang khusus untuk siswa. 2. Jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 8 orang. 3. Lingkungan sosial yang ramah. 4. Lingkungan fisik aksesibel. 5. Dapat menemukan orang disability yang sudah berhasil yang dapat dijadikan sebagai keteladanan. Bentuk-bentuk sistem pendidikan segregasi. Sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kelas jauh atau kelas kunjung, sekolah berasrama, dan hospital school. Pendidikan integratif. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak dengan disabilitas kurang belajar bersama anak pada umumnya. Tetapi mereka tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai atau mereka tidak mendapatkan sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Konsep pendidikan integrasi memiliki penafsiran yang bermacam-macam, antara lain menempatkan anak dengan disabilitas dengan anak pada umumnya secara penuh. Pendidikan yang berupaya mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, jasmani, intuisi, mengintegrasikan pendidikan anak autis dengan pendidikan pada umumnya, mengintegrasikan apa yang dipelajari di sekolah dengan tugas masa depan, dan mengintegrasikan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Istilah integrasi. Istilah yang luas untuk merujuk pada bersekolahnya seorang anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler. Dapat diartikan pada proses memindahkan seorang siswa pada lingkungan yang tidak terlalu terpisah. Seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada sekolah reguler tetapi berada pada unit atau kelas khusus. Meskipun siswa tersebut berada pada kelas khusus, jelas bahwa apabila kelas tersebut pada sekolah reguler, peluang untuk berinteraksi dengan warga sekolah secara umum jauh lebih besar daripada anak yang berada pada sekolah khusus yang terpisah. Keuntungan dan kelemahan sistem pendidikan segregasi. Keuntungan sistem pendidikan segregasi antara lain: 1. Rasa ketenangan pada anak luar biasa. 2. Komunikasi yang mudah dan lancar. 3. Metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Dan guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Kelemahan sistem pendidikan segregasi.
1. Sosialisasi terbatas. 2. Penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. 3. Bebas bersaing. Dan 4. Egoistik atau menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan. Keuntungan dan kelemahan sistem pendidikan integratif. Keuntungan sistem pendidikan integratif antara lain, siswa berkebutuhan khusus dapat bermain bersama-sama dengan siswa pada umumnya. 2. Siswa berkebutuhan khusus mendapatkan suasana yang lebih kompetitif karena di sekolah umum ada lebih banyak siswa dibanding sekolah luar biasa. Kelemahan sistem pendidikan integratif ini yaitu siswa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka. Hambatan pelaksanaan dari pendidikan segregatif dan pendidikan integratif. Pendidikan segregatif ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan telah ada sebelum Louis Braille lahir. Kemudian di pertengahan abad 20-an, orang mulai melakukan evaluasi terhadap sistem ini. Pendidikan integratif. Di beberapa daerah di Indonesia, banyak sekolah umum yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah tersebut, dengan alasan tidak adanya surat keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa sekolah tersebut harus menerima siswa yang memiliki kebutuhan. Penunjukan sekolah umum menjadi sekolah terpadu juga tidak disertai dengan sosialisasi anak berkebutuhan khusus kepada kepala sekolah beserta staf dan gurunya. Selain itu, prasarana dan sarana penunjang pelayanan pendidikan terpadu juga tidak disediakan oleh pemerintah. Dari materi-materi yang kami paparkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya pendidikan segregatif dan integratif, maka siswa yang mengalami disabilitas dapat memperoleh haknya dalam pendidikan. Sedangkan kita sebagai pendidik sebaiknya memberikan yang terbaik, baik kepada siswa yang disabilitas maupun yang tidak. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, dikarenakan yang dibutuhkan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja, maka untuk bergabung dalam masyarakat diperlukan interaksi dengan teman sebaya ataupun dengan yang lain. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.